الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah Masjid Ta'lim yang berbahagia, fa inna insyaallah ab'asu fi kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani wa bi qauli la ilaha illallah. Qala al-musannif tentang perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah haja la yanfa'uka. Ini tidak bermanfaat, kata beliau kalimat ini, ija ataita bil ma'asi waz zalati. Bila engkau masih bermanfaat, masih berbuat maksiat dan berbuat kejahatan-kejahatan atau keburukan dalam hidupmu. Di antara keburukan-keburukan itu dikenal orang pada umumnya, dan ada yang disebut dengan keburukan az-zalat ini. Kalau ma'asi itu umumnya dikenal orang dengan perbuatan seperti minuman keras, berjudi, berzina, memukul orang. Itu umum adalah perbuatan maksiat yang jawarih, yang sifatnya tubuh. Tetapi ada lagi kemaksiatan yang sifatnya batinnya, seperti misalnya berburuk sangka kepada orang. Ini adalah kejahatan batinnya yang menjadi sumber kejahatan yang lebih besar nanti ketika berburuk sangka dengan orang. Akhirnya nanti mengenyahkan orang, akhirnya nanti menghina orang, akhirnya nanti menganggap remeh orang lain, akhirnya nanti menganggap diri bagus terus menerus. Nah, ini berbahaya sekali, menjadi sebagaikan virus yang berkembang, ya, bagaikan kanker yang berkembang. Jadi penyakit batin ini yang harus kita tinggalkan. Berburuk sangka kepada orang, melihat ada orang lebih bagus daripada kita, langsung timbul iri dengki kita, langsung timbul umpatan kepada kita. Ini adalah berbahaya sekali keadaan-keadaan ini. Kemudian sifat az-zalat yang menjatuhkan diri kita adalah di hadapan Allah juga riya, takabur. Riya itu pamer, ingin merasa lebih bagus daripada orang, sombong. Akhirnya ini rusak pada diri. Nah, riya ini kalau dibagi-bagi pada dasarnya dia hanya pada jiwa seseorang. Tapi ketika dia sudah lahir, riya, maka timbullah sebuah bukti sebenarnya lahir daripada pribadi yang merasa bagus di hadapan orang, ingin dianggap orang besar, ingin dianggap orang agung, lalu membuat pencitraan. Auzubillah min dzalik. Ini adalah sifat-sifat yang buruk pada diri, dan itu akan timbul terus-menerus pada diri manusia. Timbul terus-menerus. Sum'ah, takabur. Kalau sum'ah itu kejiwaan, ya. Sum'ah itu tanpa di hadapan orang lain, tapi mengakui secara pribadi sangat baik. Orang yang berbangga diri, meskipun tidak diucapkannya, tapi dalam hatinya berbangga diri, seolah-olah merasa baik di hadapan orang. Maka seperti ini juga berbahaya. Nanti ujungnya anak tangga keduanya adalah meremehkan orang lain. Nah, ini jadi subur, berbahaya sekali di dalam hati. Kemudian takabur itu kabara, nah, yaitu membesarkan diri. Takabur itu namanya membesarkan diri. Kalau bahasa kita di kampung, sombong. Nah, seharusnya makin berilmu makin tunduk, bukan makin bertengadah, tapi makin tunduk. Jadi orang banyak berilmu melahirkan tawadu, tapi justru ada orang bertambah ilmu, tapi tawadunya tidak terlihat. Yang terlihat adalah takaburnya. Ini kan itulah yang sia-sia, tidak memberikan manfaat bagimu. Maksudnya, kata Syekh Abdul Qadir, kamu membaca kalimat la ilaha illallah, tapi kamu tidak mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Harusnya yang seperti itu yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau begitu batal syahadat saya, ya. Kalau sudah melawan, tidak begitu. Itu kan secara johir, ya, Anda pas-pas saja karena Anda disuruh membaca syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya Anda baca, itu sah saja. Tapi itulah baru kita memahami bagian kulit daripada keagamaan kita.
Nah, salah satu yang paling berat dalam kehidupan keagamaan adalah menerima pendapat orang lain. Ini paling berat kita, menerima pendapat orang lain, karena mungkin karena hidup kita sudah terbiasa di pikiran sendiri, terlalu mandiri, atau kita menganggap Tuan A itu sangat benar, lalu sesuatu yang berbeda dari dia, dari Tuan kita itu atau dari guru kita, itu berarti orang itu salah, atau berbeda dengan diri kita itu berarti orang itu salah. Jangan, belajarlah untuk menerima pendapat orang lain. Kalaupun Anda tidak menerima pendapat orang lain, tidak perlu Anda meremehkan orang lain, tidak perlu itu. Karena pendapat kita pribadi sebagai manusia juga posisinya tetap sehebat apapun juga eksistensinya hanya manusia. Ya. Jadi karena manusia banyak kealpaan, kesalahan. Tidak ada satu rumus pun di dalam hidup di dunia ini yang benar. Wah, kalau begitu bagaimana? Itulah bahasa hakikatnya. Yang benar al-haqqu mir rabbikum. Itu dari hanya Tuhan kita saja lagi yang benar itu. Itu rumusnya. Ya. Nah, kalau begitu baca Al-Quran aja pasti benar, betul. Tapi memahami Al-Quran itu yang kita salah. Al-Qurannya betul, pemahaman terhadapnya itu salah. Nah, makanya kalau Anda membaca tafsir, kitab-kitab tafsir, Al-Quran, Al-Karim, di situ ada terjadi banyak perbedaan pendapat. Nah, disitulah problematikanya. Demi untuk memahami suatu keadaan tentang sebuah ayat. Jadi itu bukan soal benar dan tidak, adalah orang ingin mencapai sesuatu pemahaman. Ya. Nanti kita soal-soal perbedaan pendapat mudah-mudahan nanti ada disampaikan beberapa hal dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa mukhalafatul haq aja wa jalla, dan engkau selalu berselisih dengan kehendak atau iradah atau keinginan Allah terhadap diri kalian dan kehidupan kita ini. Ya, jangan sampai kita bersalahan dengan kehendak Allah. Allah menghendaki sholat, dirikan sholat untuk khusyuk. Anda justru memperhatikan orang lain, apakah orang lain itu benar atau tidak. Perhatikan saja diri kita sendiri, begitu kan. Nah, jadi begitu. Ada tugas, kita berbagi tugas masing-masing. Ada sudah guru agama menjelaskan tentang fikih, ya sudah guru agama itu yang kita terima. Habis kemana lagi? Kalau kita merasa benar diri kita sendiri, ya kita aja jadi guru agama, gitu kan? Silahkan, gitu. Nah itu. Jadi bagaimana kita menyoroti diri kita masing-masing, apakah kita salah atau benar. Nah, jadi karena itulah dalam rangka kita mendekatkan pemahaman apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Wasrar ta'ala zalika, maka jadilah engkau itu atas demikian itu taraktas shalah. Nyatanya engkau kadang-kadang mungkin kita masih meninggalkan sholat, sering meninggalkan sholat 5 waktu, tidak mungkin 5 waktu, ya gimana sih, ya itulah kita gitu kan. Kalau sudah punya kekurangan-kekurangan itu ya kita maklumi, kita bagaimana kita membina diri kita. Nggak usah lagi sibuk-sibuk memperhatikan orang lain, ingin supaya orang lain bagus, bagaimana kita yang perhatikan diri kita aja. Wasaum, puasa, kadang-kadang kita bisa puasa tidak penuh 1 bulan pada bulan Ramadan, mungkin engkau meninggalkannya puasa. Wasadaqah, sedekah. Nah, sedekah ini kan sedekah itu kan membuktikan pembenaran kita. Arti sedekah itu arti asal adalah kebenaran, artinya membenarkan ucapan kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, nyatanya kita masih kikir. Kenapa jadi kikir? Tidak suka bersedekah. Berarti kita tidak melakukan pembenaran dalam perilaku kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, begitu maksud Syekh Abdul Qadir Jailani. Waf'alul khair, atau berbuat kebajikan-kebajikan. Maka perlu kita berbuat kebajikan. Fa'ai sayin yanfa'uka syahadatani. Nah, bagaimana bisa bermanfaat syahadat kalian itu? Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ija qulta la ilaha illallah, jika engkau katakan la ilaha illallah, maka faqat udah iya engkau justru hanya mengucap saja, memanggil kalimat la ilaha illallah. Mungkin kamu hanya berzikir saja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak, tapi kamu tidak resapi dalam perilaku kamu. Jadi bagaimana berzikir la ilaha illallah dalam bentuk perilaku. Jadi
Ini yang diinginkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, berzikir dalam perilaku. Zikir perilaku. Zikir la ilaha illallah dalam perilaku. Mungkin konsep inilah yang perlu ditekankan dalam hidup. Maka sehingga timbullah kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab ma'rifatullah, kitab-kitab tentang bahasan tentang batin hanya untuk menjelaskan bagaimana berperilaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya soal zikir di mulut, bukan hanya soal zikir di pikiran, zikir di hati, itu sebenarnya semuanya adalah tarekah agar membentuk kepribadian sejati, pribadi yang sejati, yaitu berperilaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang diterjemahkan dengan konteks lain adalah berperilaku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau berperilaku Nur Muhammad. Nah, kalau ingin bahas Nur Muhammad, itulah Nur Muhammad, berperilaku yang bijak, wisdom, yang sesuai dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah pribadi perilaku yang sesungguhnya, itulah zikir yang sesungguhnya, itulah makna juga dari makna Nur Muhammad. Nah, itu mungkin yang dimaksudkan beliau ini. Yuqalu ayyuhal qail, wahai orang-orang yang berkata alaika bainah mal bainah. Apakah itu suatu bukti? Bagaimanakah bukti itu? Bukti kamu mengucapkan la ilaha illallah itu bukan kamu ucapkan la ilaha illallah sekedar itu, tidak, tapi kamu buktikan dalam perilaku. Maka bukti itu pada perilaku hidup sesuatu sehari-hari. Amsalul awamir, yaitu menjunjung tinggi perintah-perintah Allah, wal intiha anin nahyi, dan menolak atau menegah segala kemungkaran pada diri sendiri, pada lingkungan dan kehidupan ini. Jangan terjadi sesuatu yang berlawanan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu adalah wassabru alal afati wa taslim ilal qadari hajabainatun. Inilah bukti seseorang itu juga ialah di mana dia mampu hidup dengan sabar melewati kehidupannya jenjang berjenjang, wa taslim, dan selamatnya untuk memahami kadar Allah. Inilah bukti yang sesungguhnya, wahai orang-orang yang bisa menerima panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar itu paling sulit, itu merupakan amaliyah, pondasi yang harus terus-menerus bagi orang mukmin. Karena hidup ini tanpa kemampuan bersabar itu tidak mungkin. Karena itu tonggah seorang ahli ma'rifatullah memahami di dalam kehidupannya dari tahap demi tahap, dari tepian ke satu tepian yang lain, dari malam ke malam yang lain, dari tepian hari demi hari, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, harus bisa melewati dengan sabar, dan bagaimana memberikan keselamatan pada orang lain, pada kehidupan kita, hidup yang penuh selamat, damai. Itulah makna aslinya sesungguhnya daripada Islam. Makanya kenapa agama kita itu dikatakan Islam, artinya damai, tentram. Jadi orang yang Islam itu seharusnya orang yang berpikir damai, tentram. Jangan suka berkelahi, jangan suka membuat onar, jangan suka berdebat, jangan suka nyeleh, kata orang Jawa apa? Jangan suka sedikit-sedikit, suka sekali membuat kontraksi, membuat perbedaan-perbedaan. Ngapain ini begitu-begitu gitu kan. Tapi itulah manusia. Kalau bahasa lainnya katanya jahil ya. Jahil itu artinya bodoh, tapi iya itulah pengertiannya. Nah, ya kalau bahasa lainnya suka membuat yang menjengkelkan orang lain, dia suka merasa itu kan penyakit batin sebenarnya. Penyakit batin. Orang suka membuat orang lain jengkel, itu adalah penyakit batin. Nah, itulah kira-kira diantara sebuah makna dalam kitab Fathur Rabbani ini yang menjelaskan bagaimana kita menjadikan pada perilaku la ilaha illallah pada dasarnya juga adalah perilaku Muhammad Rasulullah. Perilaku itulah yang seharusnya cermin daripada Nur Muhammad. Jadi kalau kita sejatinya adalah dari Nur Muhammad, maka pada perilaku itulah perilaku Muhammad Rasulullah, itulah yang harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat.
Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.